Oke, halo, selamat datang di channel saya, Garvin Gui. Dan jadi kurang lebih beberapa hari yang lalu ada salah satu orang yang komen di video saya, minta bahas tentang TikTok syndrome. Saya baru pertama kali dengar juga tuh TikTok syndrome. Kalau TikToknya sih sering dengar, cuma saya baru tahu ada sindrom atau ada gangguan psikologis terkait TikTok. Nah, saya coba googling. Lalu ketemu sebuah komentar di website sih. Jadi saya googling dulu, teks dulu, berita dulu. Karena saya juga nggak tahu kan asal mulanya TikTok syndrome itu dari mana. Saya googling, ketemu sebuah link berita. Lalu di sana ada psikolog berkomentar, ya namanya Mazda Arifriendo. Itu kakak kelas saya waktu kuliah. Jadi psikolog Mazda mengatakan bahwa nggak ada yang namanya gangguan kejiwaan itu TikTok syndrome. Nah, karena penasaran, saya masih penasaran nih, TikTok syndrome itu bermula dari mana, seperti apa gitu. Jadi saya pengen menemukan akarnya dulu. Nah, saya googling lagi, ternyata pertama kali TikTok syndrome itu disebutkan oleh seorang content creator ya, namanya Kaiser kalau nggak salah. Jadi dia mengaku menjadi penderita TikTok syndrome. Nah, di sini saya baru tahu kalau teman-teman nonton video itu sampai habis, teman-teman mungkin akan menyadari bahwa video itu sifatnya satir, menyindir, sebuah kritik sosial. Kritik sosial ketinggian ya, sebuah kritik lah. Kritik terhadap apa? Kritik mengenai banyaknya orang yang memainkan TikTok secara berlebihan. Nah, jadi setelah saya lihat video aslinya, sumber dari TikTok syndrome ini, lalu baca beberapa tulisan, saya simpulkan bahwa TikTok syndrome itu nggak ada, dan memang nggak ada. Ya, yang bilang penderita TikTok syndrome itu juga satir, ya, sedang menyindir. Dan memang di dalam psikologi nggak pernah ada gangguan terkait sosmed tertentu. Nggak pernah ada gangguan atau ada gejala terkait dengan sebuah sosmed. Ya, kalaupun ada ya kecanduan gadget, ya, kecanduan menggunakan sosmed gitu, tapi nggak ada gangguan terkait dengan satu jenis sosial media. Jadi teman-teman, TikTok syndrome itu nggak ada, tapi bukan berarti TikTok juga tidak berbahaya, karena beberapa hari ini kita dapat kasus ya. Di Indonesia ada remaja yang memainkan TikTok nggak sengaja tersetrum karena main TikToknya di atas genteng, sungguh disayangkan. Lalu juga saya googling di negara lain ada yang main TikTok, lalu ya macam-macam lah. Googling aja beritanya, saya nggak enak ceritainnya ya. Jadi main TikTok itu bukan berarti salah. Ya, saya tahu main TikTok itu menghibur. Saya nggak main, tapi beberapa orang yang main saya pernah tanyakan, katanya menghibur, entertaining, apalagi selama COVID ini kan PSBB ya kemarin ya. Jadi banyak waktu mungkin pada berusaha menyalurkan energinya melalui bermain TikTok. Mungkin menyenangkan. Cuma ingat kalau hidup kita ini bukan cuma sekedar di dunia maya. Hidup kita yang sesungguhnya itu di dunia nyata. TikTok itu digital. Sedangkan real world kita ada di sini. Ya, pelajar, tugasnya belajar. Main TikTok boleh, jangan sampai lupa dengan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Orang tua, tugas utamanya adalah mendidik anak. Jangan sampai kasihkan main TikTok sampai lupa mendidik anak, mengurus rumah tangga. Ya, saya dosen, saya nggak main TikTok, tapi mungkin ada yang main TikTok, ya jangan sampai lupa dengan tanggung jawabnya untuk mengajar. Jadi itu sih, teman-teman. Jadi walaupun TikTok syndrome itu nggak ada, itu cuma istilah bikin-bikinan untuk menyindir, tapi bukan berarti kalau main TikTok secara berlebihan itu aman. Nggak. Apapun yang dilakukan secara berlebihan nggak pernah aman. Ya, kita nggak usah ngomongin TikTok, kita ngomongin sosmed aja. Main sosmed secara berlebihan sudah terbukti bisa merusak citra diri kita. Kenapa? Karena kita melihat orang lain yang lebih kelihatannya lebih baik daripada kita. Kita ketemu orang yang followersnya lebih banyak, ketemu orang yang kalau post di like-nya lebih banyak, ketemu cewek-cewek dengan body goals, ketemu cowok-cowok dengan car goals, ya, dengan kemewahan, keindahan, yang membuat kita kemudian mengevaluasi hidup kita bandingkan dengan hidup kita. Kalau hidup kita gitu-gitu aja, nggak seperti mereka, nggak seperti selebgram, lalu kita merasa rendah diri, merasa nggak puas dengan kehidupan kita. Padahal yang namanya juga sosmed, yang di post itu udah difilter dulu yang bagus-bagusnya, yang jelek-jeleknya nggak bakal di post. Orang nggak akan post, misalnya mohon maaf dia
ngompol gitu ya, atau kecepirit gitu ya, mohon maaf ya pakai istilahnya ekstrim nih, atau nggak mungkin orang post dia habis mengalami kejadian memalukan gitu, yang di post pasti yang bagus-bagus, atau kalaupun yang aneh-aneh yang mengundang like gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, main sosmed terus juga bisa menimbulkan kecemasan, bisa membuat kita jadi insecure juga, kita menjadi cemas, apalagi ada istilahnya FOMO, fear of missing out. Kita jadi merasa takut ketinggalan informasi baru. Ya, apalagi nih era informasi, di mana informasi itu ada di mana-mana. Ya, dan otak kita nggak mungkin menyimpan semua informasi tersebut. So, itu aja sih teman-teman. Jadi, gunakan sosmed dengan bijak. Jangan sampai merusak citra diri kita, jangan sampai membuat kita insecure, jangan sampai membuat kita lupa dengan mensyukuri hidup kita. Pakai seperlunya. Saya juga main sosmed setiap hari, tapi saya upayakan agar ketika saya main sosmed, real life saya itu udah saya beresin dulu. Ya, jadi dalam arti di waktu jam makan siang, waktu nggak lagi kerja gitu. Dan ketika saya tahu sosmed ini mulai membuat saya merasa inferior, mulai merasa insecure, saya berhenti dulu main gitu. Ya, pakai sosmed dengan sehat. So, itu aja videonya, singkat tapi semoga bermanfaat. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.